Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205-1214-019. Di sini saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis memori. Oke, pokok pembahasan kita pada kali ini adalah pengertian memori, cara kerja memori, fungsi memori, lalu pokok pembahasan intinya yaitu pengklasifikasian memori. Yang pertama, apa itu memori? Memori adalah komponen penting dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi secara sementara atau permanen. Tanpa memori, komputer tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, fungsi memori, yaitu yang pertama menyimpan data sementara. Memori digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh komputer. Yang kedua, mempercepat akses data. Dengan adanya memory cache, akses ke data menjadi lebih cepat karena data yang sering diakses sudah tersimpan di dalam memory cache. Yang ketiga, menyimpan sistem operasi. Sistem operasi disimpan di memori ROM agar komputer dapat menjalankan sistem operasi tersebut ketika pertama kali dinyalakan. Cara kerja memori. Yang pertama, prosesor mengirimkan permintaan untuk mengakses data ke memori. Kemudian, memori membaca data yang diminta oleh prosesor dan mengirimkannya kembali ke prosesor. Lalu, prosesor mengolah data yang diterima dan mengirimkan permintaan akses data berikutnya ke memori. Kemudian, memori menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh prosesor dan mengirimkannya kembali ke prosesor saat diminta. Pengklasifikasian memori ada 8, yaitu berdasarkan lokasi fisik, cara akses, waktu akses, jenis data, berdasarkan kapasitas, kecepatan, fungsi, dan juga alokasinya. Yang pertama, berdasarkan lokasi fisik, yaitu ada memori internal. Memori internal adalah jenis memori yang terdapat di dalam perangkat dan biasanya tidak dapat dilepas. Memori internal digunakan untuk menyimpan data dan program yang berhubungan dengan operasi sistem dan aplikasi yang terpasang pada perangkat. Dalam komputer, memori internal biasanya disebut sebagai memori utama atau RAM. Yang kedua yaitu memori eksternal. Memori eksternal adalah jenis memori yang terpisah dari perangkat dan dapat dilepas. Memori eksternal digunakan untuk menyimpan data dan program yang tidak berhubungan dengan operasi sistem dan aplikasi yang terpasang pada perangkat. Dalam komputer, memori eksternal biasanya terdiri dari hard disk dan flash drive. Kemudian, berdasarkan cara aksesnya, memori dibedakan menjadi memori acak, random atau random access memory, disingkat RAM, dan memori berurutan, yaitu sequential access memory. Yang pertama, memori acak adalah jenis memori yang memungkinkan pengaksesan data secara acak dan cepat.
Data yang disimpan di dalam memori ini dapat diambil dalam waktu yang sama, tidak peduli di mana lokasi data tersebut disimpan. RAM terutama digunakan pada memori utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang kedua, memori berurutan atau sequential access memory. Yaitu memori berurutan adalah jenis memori yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses data secara acak. Karena data harus diakses secara berurutan atau berkelanjutan. Contohnya yaitu tape drive, di mana data harus diputar terlebih dahulu untuk menemukan lokasi data yang diinginkan. Kemudian, berdasarkan waktu aksesnya, ada memori cepat atau fast memory dan memori lambat atau slow memory. Yang pertama, memori cepat memiliki waktu akses yang cepat dan dapat diakses dalam waktu yang relatif singkat, biasanya dalam hitungan nanosekund. Jenis-jenis memori cepat antara lain cache memory, registers, dan RAM pada komputer. Ada memori lambat, yaitu memiliki waktu akses yang lebih lama dibandingkan dengan memori cepat, biasanya dalam hitungan milisecond hingga detik. Jenis-jenis memori lambat antara lain hard disk, CD, DVD, dan juga magnetic tape. Lalu berdasarkan jenis datanya, ada memori program dan juga memori data. Memori program yaitu digunakan untuk menyimpan program atau instruksi yang diperlukan oleh CPU dalam menjalankan program tersebut. Jenis-jenis memori program yang umum adalah read-only memory atau ROM dan electrical erasable programmable read-only memory atau EEPROM. Kemudian memori data itu digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh program yang sedang dijalankan. Jenis memori data yang umum digunakan adalah random access memory RAM dan ROM atau read-only memory. Kemudian berdasarkan kapasitasnya, memori dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kapasitasnya, yaitu byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Semakin besar kapasitas memori, maka semakin banyak data yang akan dapat disimpan di dalamnya. Kemudian berdasarkan kecepatannya, memori dibagi menjadi memori double data rate, memori SDRAM atau synchronous dynamic random access memory, dan juga ada memori RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Oke, penjelasannya yaitu memori DDR adalah jenis memori yang mampu mentransfer data 2 kali dalam setiap siklus clock. Memori DDR biasanya digunakan dalam
Sistem komputer untuk meningkatkan kecepatan transfer data antara CPU dan memori. Jenis memori DDR yang umum digunakan antara lain DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 yang masing-masing memiliki kecepatan transfer data yang berbeda-beda. Lalu yang kedua yaitu memori SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yaitu memori SDRAM adalah jenis memori yang melakukan sinkronisasi waktu transfer data dengan clock sistem komputer. Memori SDRAM digunakan dalam sistem komputer untuk meningkatkan kecepatan transfer data antara CPU dan memori. Jenis memori SDRAM yang umum digunakan antara lain SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, dan DDR3 SDRAM. Oke, selanjutnya berdasarkan kecepatannya yaitu yang tadi lanjutannya. Yang ketiga adalah memori RDRAM, itu Rambus Dynamic Random Access Memory adalah jenis memori yang menggunakan teknologi transfer data rambus untuk meningkatkan kecepatan transfer data antara CPU dan memori. Memori RDRAM awalnya dikembangkan oleh Rambus Inc. dan digunakan dalam sistem komputer pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada memori utama atau RAM, lalu ada memori cache. Ada memori virtual dan memori swap. Oke, kita jelaskan satu persatu, yaitu memori utama adalah jenis memori yang paling digunakan pada komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Memori utama dibagi menjadi dua jenis, yaitu RAM statis, SRAM, dan RAM dinamis, yaitu DRAM. Memori cache adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Memori cache dapat mengurangi waktu akses ke memori utama dan meningkatkan kinerja sistem keseluruhan. Lalu ada memori virtual, yaitu adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyediakan ruang memori tambahan bagi program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada tersedia di memori utama. Dalam memori virtual, data disimpan di hard disk sebagai file swap. Yang kemudian ada memori swap. Memori swap digunakan untuk menyimpan data yang sementara tidak digunakan di memori utama. Ketika memori utama penuh, data yang tidak lagi digunakan dipindahkan ke memori swap untuk memberikan ruang bagi data dan program yang sedang dijalankan. Memori swap sering disimpan di hard disk atau SSD. Selanjutnya berdasarkan alokasinya, yaitu ada memori continue atau continuous memory. Memori continue adalah jenis memori di mana seluruh ruang memori disediakan secara bersambung atau bersebelahan. Pada memori continue, setiap program atau proses akan dialokasikan
blok memori secara terus-menerus sehingga program dapat dijalankan secara terus-menerus tanpa memerlukan pemindahan data antara blok memori. Lalu ada memori non-continue. Memori non-continue adalah jenis memori di mana ruang memori disediakan secara tidak bersebelahan atau terpisah-pisah. Pada memori non-continue, setiap program atau proses akan dialokasikan beberapa blok memori yang seperti seluruh memori dan mungkin tidak bersebelahan atau satu sama lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.